Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan-kawan semuanya. Dan salam otomotif untuk seluruh pecinta otomotif dimanapun anda berada. Welcome back with Mr. Engineering Channel. Selamat datang di video pertama di tahun 2023. Nah, kebetulan di video pertama di tahun baru ini kita akan bahas injeksi, dan kebetulan ada troubleshooting. Bahkan ini saya kedapatan customer, ternyata motor hereknya sudah injeksi. Cuma ada beberapa hal yang mereka ngasih PR ke saya, motornya kurang enak dan juga kurang maksimal, bahkan lebih boros daripada karburator. Nah, habis ini saya akan bahas. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru di tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini apapun keinginan teman-teman dan keinginan dulur-dulur semua tercapaikan, dan semoga lancar dari segala segala urusan. Amin amin. Seperti apa troubleshootingnya dan seperti apa motornya, simak videonya setelah yang satu ini. Nah, alhamdulillah ini motornya sebenarnya kami sudah bongkar, cuma akan kami bahas. Sebelumnya ini udah motor CB injeksi. Kurang tahu kalau untuk spek mesin masih belum kami bongkar, cuma kita fokus ke problemnya atau troubleshootingnya. Ini motor pertama kali datang ke sini nggak bisa idle, nggak bisa stasioner, dan bahkan mau ngegas mundur koyok jaran jaran kepang gak iso meneng, gak iso anteng mas. Jadi untuk spesifikasinya kemarinnya ini, ini tak kasih tahu lah. TB nya sudah pakai CRF yang ukuran 40. Nah, terus untuk di bagian ini tangki ya, tapi ya unik ya bagus. Saya hargai karyanya ini, keren, maksudnya kreatif. Ini tidak perlu mahal-mahal, karena yang murah pun juga bisa. Yang penting ora gengsi kan ngono lho. Iki paralon. Paralon terus iki dilebokne kabel, nah terus dikai bonit, tinggal sip. Terus di sini kemarin untuk penataan kabelnya kocar kacir, sebenarnya ecunya ditaruh di sini kemarin. Nah, ini sudah tertata rapi. Terus untuk permasalahannya kemarin di sini tuh nggak bisa idle, terus atasnya nahan ngempet, bahkan nggak bisa lari dan nahan, jadi gitu kan. Ternyata akar permasalahannya ada di bagian tonjolan pulsernya. Kayak rokokan ada di bagian tonjolan pulsernya, yang sebelumnya itu menggunakan ECU K84 atau ini punya orangnya kemarin. Ini tak edel-edel. Nih sak selang-selangnya. Nah, kemarin juga pakai double injektor. Nah, ini ECU dari orangnya. K84 itu kepunyaan CRF. Cuma yang menjadi kendala kemarin ini injektornya terpasang semuanya. Jadi atas bawah kayak gini. Ini terpasang semuanya, dan juga kabel injektornya itu di seri atas bawah. Nah, cuma untuk sebelumnya itu diusahakan di mapping seirit mungkin, tapi meskipun pembacaan datanya itu irit, bahkan di bawah angka 3 ya, ADV lebar pulsa injektornya, bahkan kemarin sampai 1,9, nggak sampai 2 kok. Nah, cuma terbaca boros. Kenapa? Karena yaitu tadi injektor dua-duanya tuh dihidupkan secara langsung. Otomatis tekanan full pumpnya juga nggak mumpuni. Otomatis boros ya, wong injektor loro karo ya urip terus piye to Mas? Kan ngono. Seharusnya yang utama ini yang ini nih. Nah, untuk yang kedua ini untuk RPM atas atau juga
dual injektornya itu diaktifkan ketika RPM tinggi gitu loh. Nah bisa kalau pakai dua ini, tapi tekanan full pumpnya juga di apa ya Mas Yonek ngarane kuwi ya diperhitungkan lah di tekanan berapa dia. Cuma saya jarang menemukan di seri injektornya, kecuali injektornya ini benar-benar kecil cc-nya. Nah kalau sama-sama besar dua-duanya yo terbilang boros ya bener. Kalau ini akan lebih boros daripada karburator ya, karena mungkin pengaplikasian yang kurang benar. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya kasih satu, nah, ini nggak saya aktifkan. Terus untuk ECU K84 nya ini kan seharusnya bersistem O2. Nah terus hasil pembacaan data yo ngawur juga. Dan di setiap tonjolan pulser ini berbeda. Maksudnya derajat pengapiannya ini, derajat untuk pick up pengapiannya ini di setiap motor beda-beda. Ada CRF juga beda, CBR LED beda, CB150R beda. Nah alhasil kemarin ini, nah ntar ya ini. Nah kemarin ini gini nih, tak coba ya. Setelah saya telusuri, saya lihat ternyata tonjolan yang untuk pengapiannya itu terlalu mundur, terlalu ke belakang. Jadi yang ini nih, contoh yang ini nih, nah, ini terlalu mundur sehingga jarak pulsernya itu tidak ada celah, tidak ada jarak berapa derajat sebelum TMA, akan tetapi malah lurus. Nah contoh ini iki iki muka-muka ketok ya. Ini pulser, ini titik pulsernya nih. Ini diameter magnet ya. Tuh raket orek. Iya. Nah seharusnya ini ada jarak bahkan mulai dari 5 derajat sampai 15 derajat sebelum TMA. Nah ini malah lurus kemarin. Otomatis atasnya nggak bisa ngelos. Nah ini seharusnya lebih maju. Maksudnya sebelum TMA 0 malah, bahkan lebih lurus dengan ininya. Bahkan posisi TMA dia sudah posisi TMA bahkan jauh-jauh hari sebelum TMA udah meledak. Otomatis akan kebingungan. Nah di injeksi sendiri itu agak sensitif karena ini kan sistemnya kan ini kepunyaan magnet dari CRF mungkin ya. Terus dibubut, terus diplekan, di PNP kan ke sini. Nah, otomatis ketika basicnya, ini saya katakan ini basic atau paling dasarnya diinjeksi ada di sini. Jika ini pengaplikasian salah, otomatis semuanya pembacaan data bisa jadi bukan salah tapi kurang benar. Contoh, ini pengapian ada di sini pembacaannya. Terus injektor pengapian pembacaan di sini. Otomatis ketika ini geser, timing injektornya juga akan bergeser. Jadi seperti itu, mulai dari idle, RPM menengah ke atas, itu akan bergeser semuanya. Jadi pastikan secara benar untuk ini loh. Apa jawilan? Jawilan apa bahasa Indonesia? Tonjolan. Ya pentolannya itu loh di apa yo? Yo ojo aras-arasen nggih nganu lur busur. Yo gak apa-apa gak nggih busur, sing penting ya kudu apal. Nah, jadi sekarang ini sudah loh, bentar, LI. Nah ini sudah saya kasih kurang lebih ini kemarin 12 derajat sebelum TMA. Nah dan kebetulan orangnya wis manut karo kene. Ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah nek manut ngono kuwi. Pokok wonge jaluke penak. Nah dan juga minta ECU, maksudnya di sini lebih simpel. ECU-nya minta ganti kepunyaan yang tidak ada sensor O2-nya. Oke, saya kasih apa ini? K15903 kepunyaan CBR LED, CBR old. Nah, ini pas TMA. Lah lur, ora ketok. Lah, ini ada jaraknya antara sini ke sini. Lah kemarin ora Kemarin bentar saya tak geser. Oh kurang.
kemarin itu seperti ini. Jadi otomatis yang ini geser semuanya. Jadi pembacaan data bingung. Meskipun remap, ya remap itu sebenarnya penyempurnaan ya. Nah, habis ini kita bahas yang masalah remap tuh nanti sama fungsi-fungsinya, guys. Ini juga sekaligus saya remap. Nah, cuma untuk kabelnya kami sudah tata ulang. Kabelnya tak kasih simpel karena ini nggak terlalu banyak fungsi, ratingnya nggak difungsikan. Jadi saklarnya juga nggak difungsikan karena kita fokus ke convert injeksinya, cuma tetap kami rapikan. Ini cuma starter sama ini semuanya sudah rapi. Terus untuk bendiknya saya pakai kepunyaan Yamaha original. Nah, ini sudah ada spring-springnya. Pokoknya wis rapi lah. Terus tinggal kita mapping sekaligus pasang ini. Nah, terus juga kemarin ya satu lagi pulsernya itu mereka masih pakai apa? Pulsernya itu masih pakai yang satu kabel yang pulsa negatif yang dipakai, dan juga masih bawaan MP gitu loh. Akhirnya saya pakai kepunyaan Honda Grand atau Yamaha bisa. Nah, ini Honda Grand cuma saya keluarkan dua kabel. Jadi seperti itu. Nah, wis tak toto kabeh, wis karek engko masang. Nah, kita pasang biar enggak jembret gini gitu. Bocor. Biar enggak bocor. Jadi catatan teman-teman, basicnya injeksi itu ada di sini. Nek iki wis keliru ya bisa jadi yang lain akan kebingungan pembacaan data seperti itu. Yuk, ya biar dipasang dulu, biar di time slap. Baik, pemasangan sudah selesai. Kabel-kabelnya sudah saya kasih soket, terus sudah dibersihkan, terus sama sudah ganti packing. Terus untuk derajat pengapiannya kami sudah geser. Terus kabel sudah selesai, ini tinggal ngidupin sama habis ini mapping dikit lah. Terus untuk konektor kabelnya sudah kabel selang injektornya sudah kami rapikan. Kita proses mapping. Ben ketok iki. Untuk mappingan sendiri kita yang atur pengapiannya dulu sama limiternya. Yang pertama ketok deh. Untuk limiter full cutnya atau limiter ininya, nah ini 11.000 saya kasih 12.000 aja. Pin ya-yaan wonge kan spek kan rada dhuwur. 12.000 dibuat 12.000 saja. Jadi pin ngoyak oh iya lor. Bentar. Sebelum masuk ke remap, apa sih fungsinya remap? Yang namanya remap, mapping itu ada yaitu pemetaan, atau remap pemetaan ulang. Jadi mulai dari yang dimaksud pemetaan ulang itu mulai dari injektornya di mapping ulang di peta ya di mapping, memang di mapping di derajat pengapian berapa, derajat pengapiannya dirubah, terus untuk MAP-nya dirubah, TPS-nya dirubah, pengapian idle, posisi jalan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok harus remap? Karena
ECU yang saya aplikasikan ke motor ini yaitu ECU standar ya. ECU standar contoh ini kepunyaan CRF, sedangkan CC CRF sendiri pun ECU CRF itu CC nya kan 150. Nah saya aplikasikan ke motor yang 200 up, otomatis kan butuh penyesuaian atau juga penyempurnaan lagi. Nah, makanya dari itu kita mapping. Ini saya sudah buatkan tadi. Bentar ya. Pokoknya saya sudah buatkan untuk motor ini. Ini tinggal proses aja. Kok betul. Loh kok gak enek? Oh wis tak gawe ini kok bisa 903. Oh ini nih CB Blitar. Oh iya sip. Nah ini tinggal kita cek mappingan tadi. Nah untuk limiternya lo sudah 12.000. Ini pengapiannya sudah 12.000 juga. Untuk ini mappingan dari TPS nya. Terus ini untuk MAP nya mulai dari 0 derajat 0 apa dari RPM 800 sampai meter masih 11.500 ya. Terus untuk di pengapian lah iki sing rada ruwet, wis kudu ngrayah-ngrayah. Nah sekarang kita langsung mapping ya. Kok gak ngene kurang gitu. Kita masuk ke mode ini kelas matiin kontaknya ya. Kita langsung kehin ya. Oke, yaitu 50R cara program. Tadi saya sudah bikinkan, lah kok gak muncul. Waduh iki motor wong ngepake. Kita open. Nah sekarang tinggal kita remap. Jadi semua data yang ada di ECU sebelumnya itu sudah dihapus dan juga diisi ulang menyesuaikan mappingan yang tadi saya buat. Ya dihapus ya. Baik, ini sudah hampir selesai. Ternyata cuma 48 KB ya, sidik ya. Oke, kita langsung Oke, kita cek yo. Oke, kita di RPM sekian, ini sudah mulai turun ya. 2,7 milisecond. Oh ya, untuk sensor kemiringannya saya sudah jumper, artinya saya sudah dimanipulasi.
Tinggal tes jalan aja. Caranya ini masih kurang turun dikit, cuma nggak jadi masalah karena ini motor cc di atas, kapasitas 200 cc lebih, otomatis suplai bahan bakar juga membutuhkan yang lebih banyak juga. Baik, terima kasih lor ya, semoga bermanfaat. Tinggal test ride dan menghubungi orangnya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.